Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur malam ini kita bisa kembali bersama-sama dalam kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Kami kembali dalam mesbah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan sekali lagi berkata-kata dan tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu boleh menjadi bahagian yang hidup dan membuat kami sungguh memuliakan Tuhan. Kami serahkan waktu ini, Tuhan pimpin sertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan pada malam ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, dan berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, malam ini kita akan bersama-sama kembali melihat dari perikop ini tentang perspektif hidup atau cara pandang tentang hidup itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bersama-sama bahwa pada akhir-akhir ini pemerintah akan mencanangkan satu program baru di Indonesia, yaitu yang disebut dengan new normal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita melihat bahwa ada satu maksud dari pemerintah tentang new normal ini, yaitu supaya masyarakat bisa kembali normal di dalam segala aktivitasnya. Dan yang kedua, new normal ini juga bermaksud untuk supaya ada tatanan kehidupan yang baru. Masyarakat boleh membiasakan hidup bersih, mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan hal-hal yang bisa melindungi dirinya, menjaga kesehatan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setelah terjadi COVID yang berkepanjangan ini, maka kita lihat bersama-sama bahwa ada cara pandang tentang hidup itu yang baru. Ada cara pandang masyarakat dan pemerintah tentang bagaimana supaya menciptakan hidup itu lebih baik, lebih sehat, dan supaya seluruh aktivitas demikian bangsa dan negara ini bisa berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, malam ini juga kita akan melihat bersama-sama dari bahagian ini. Kita akan belajar tentang bagaimana orang-orang memandang tentang perspektif hidup itu sendiri. Kita lihat dari perikop ini, sebenarnya bahagian ini merupakan kelanjutan dari peristiwa Pentakosta, di mana setelah turun Roh Kudus, maka Petrus dan seluruh dan teman-temannya, rasul-rasul itu, mereka dituntun oleh Roh untuk memberitakan Injil. Nah, di dalam bahagian ini dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah di dalam waktu sembahyang. Tetapi ketika mereka sampai di gerbang indah bait Allah, mereka bertemu dengan seorang lumpuh yang sejak lahirnya sudah lumpuh, dan dia hanya duduk untuk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang datang ke bait Allah selalu memberi sedekah kepada orang lumpuh ini. Tetapi ketika Yohanes dan Petrus datang ke bait Allah ini,
Mereka bukan memberi sedekah kepada orang lumpuh ini, tapi mereka memberikan sesuatu yang lebih bermakna kepada orang lumpuh ini. Petrus mengatakan bahwa kami tidak memiliki apa-apa, emas dan perak pun tidak, tapi apa yang kami punyai kami akan berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika orang itu juga, orang lumpuh itu bisa berjalan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari bahagian dari cerita ini tentang cara pandang hidup itu. Kita lihat ada 3 figur yang ada di dalam perikop ini. Kita lihat yang pertama. Figur yang pertama adalah orang-orang yang membawa orang lumpuh ini untuk ditaruh di gerbang indah bait Allah. Bagaimana cara pandang hidup mereka? Yang mereka pandang adalah mereka datang setiap hari membawa orang lumpuh ini, taruh di depan pintu gerbang indah bait Allah. Lalu akhirnya orang lumpuh ini meminta sedekah. Setelah nanti sore mereka menjemput dia kembali, mengangkat, membawa pulang. Lalu mungkin mereka dapat sebagian dari sedekah yang dimiliki oleh orang lumpuh ini. Nah, ini adalah cara pandang orang-orang pada waktu itu. Itu hanya rutinitas yang mereka lakukan. Dan mereka bisa mendapatkan makan dari situ. Ini adalah cara pandang. Mereka tidak pernah memandang orang lumpuh ini seperti apa keadaannya. Yang mereka tahu adalah inilah kesempatan. Ketika mereka bisa membantu dia, mengusung dia taruh di situ, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang didapat oleh orang lumpuh ini. Nah, ini adalah cara pandang hidup daripada orang-orang yang mengusung orang lumpuh ini dan menaruhnya di depan gerbang indah bait Allah. Yang kedua, kita lihat cara pandang dari orang lumpuh ini sendiri. Yang laki-laki yang lumpuh ini. Apa yang menjadi cara pandang dia tentang hidupnya? Dia hanya memandang hidupnya bahwa dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Inilah hidupku. Aku terlahir lumpuh. Aku terlahir dengan orang yang sebagai orang yang cacat. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Yang hanya bisa kulakukan adalah orang mengusungku, menaruhku di gerbang indah bait Allah, dan aku hanya bisa meminta sedekah dari orang-orang yang masuk ke gerbang ke bait Allah itu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Karena inilah hidup yang diberikan kepadaku. Inilah takdir yang aku harus jalani. Dan aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Aku hanya bisa meminta sedekah. Aku hanya bisa tiap-tiap hari meminta, dan meminta. Ini adalah cara pandang dari orang yang lumpuh ini. Kehilangan pengharapan. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena dia lumpuh dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat perspektif dari figur yang ketiga, yaitu Petrus dan Yohanes. Apa yang menjadi cara pandang hidup mereka? Ketika mereka melewati gerbang itu, mereka bertemu dengan orang lumpuh ini. Petrus mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Ini menyatakan bahwa kami tidak memiliki harta apa-apa. Kami tidak memiliki apa-apa untuk memberikan kepadamu. Tapi apa yang kami punyai, dikatakan di situ, akan kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes? Bukan harta benda, bukan sesuatu yang bisa mengenyangkan orang lumpuh itu sesaat. Tapi mereka memberikan sesuatu yang nilainya lebih kekal daripada apa yang tiap-tiap hari didapati oleh orang lumpuh ini. Hanya sekedar dapat sedekah itu. Tapi Petrus dan Yohanes, mereka memberikan lebih daripada apa yang sekedar dari sedekah itu. Bapak, Ibu, dan saudara, Petrus mengatakan bahwa kami tidak memiliki emas dan perak, tapi apa yang kami punya, kami akan berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu akhirnya mereka mengangkat dia, lalu dia merasakan bahwa tumit kakinya itu menjadi kuat, dan dia bisa berjalan. Dia mengikuti Petrus dan Yohanes ini ke bait Allah. Lalu dia di situ dia mengikuti, dia melompat-lompat, dia memuji Allah, dan orang melihat dia, orang menjadi tercengang-cengang. Orang mengatakan, bukankah orang ini tiap hari ada di gerbang bait Allah? Tapi hari ini dia telah menikmati satu kehidupan yang lain. Dia telah menikmati satu hidup yang tidak pernah dia sangka dia bisa dapat kehidupan seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, yang menjadi pandangan atau cara pandang hidup dari Petrus dan Yohanes pada waktu itu adalah orang ini sebenarnya dia tidak boleh hanya duduk di gerbang bait Allah untuk meminta sedekah. Dia duduk itu adalah duduk di depan gerbang bait Allah
Harusnya dia masuk ke bait Allah itu untuk berdoa. Dia masuk ke bait Allah itu untuk memuliakan Tuhan, meskipun di dalam keadaan cacat seperti itu. Dia bisa sebenarnya perlahan-lahan atau ditempatkan orang di bait Allah itu untuk berdoa. Kenapa dia hanya duduk dan meminta sedekah? Itu sesuatu yang hanya sia-sia saja di dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya Petrus tahu mereka punya cara pandang hidup yang lebih jauh. Bukan hidup untuk hari ini saja. Bukan hidup untuk mendapatkan sesuatu, untuk mengenyangkan sesaat saja. Untuk memberikan kebutuhan jasmani yang sesaat saja. Tapi terlebih Petrus memikirkan kebutuhan rohani dan kehidupan yang lebih indah ke depan. Bahkan kehidupan kekal yang akan dimiliki oleh orang lumpuh ini. Yaitu ketika dia sembuh, dia melompat-lompat di bait Allah, dia memuji Allah. Dan saya yakin pada saat itu, dia benar-benar memuliakan Tuhan. Dia benar-benar melihat bahwa ini adalah karya Allah yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita lihat dari ketiga figur ini, maka kita lihat bahwa ada orang-orang yang hanya memandang kehidupan itu hanya sesaat. Yang penting ada pekerjaan. Yang penting aku menikmati pekerjaanku dan aku menikmati penghasilan. Yang penting aku bisa hidup. Yang penting aku bisa membesarkan anak-anak dan menyekolahkan mereka dan memberikan masa depan yang baik kepada mereka. Tapi orang-orang ini tidak pernah memperhatikan tentang kehidupan yang kekal yang ada di depan. Mereka tidak pernah memikirkan satu kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Petrus dan Yohanes, mereka bukan hanya melihat kehidupan jasmani saja, tapi mereka melihat satu kehidupan rohani. Mereka tahu bahwa orang lumpuh ini tidak selayak kalau dia hanya duduk dan meminta sedekah. Dia harus masuk ke dalam bait Allah seperti orang-orang yang normal yang lainnya, orang-orang yang tidak cacat. Dan harusnya dia duduk di bait Allah untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya menerima sedekah dari orang yang lewat, masuk keluar dari pintu gerbang bait Allah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat dengan demikian di dalam bahagian ini, maka coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Cara pandang atau perspektif kita tentang hidup kita ini seperti apa? Apakah kita hanya melihat sesuatu yang sesaat saja? Apakah selama ini karena kita memiliki penghasilan, kita bekerja, maka kita membanggakan diri bahwa sebenarnya aku sudah bisa memiliki sesuatu begitu? Dan apakah kita puas hanya dengan itu? Atau kita mau mencari sesuatu yang kekal, yang sebenarnya sesuatu yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa memiliki semua itu dan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam bahagian yang lain, ada contoh ketika Yesus bertemu dengan Marta dan Maria. Marta ketika Yesus datang ke rumahnya, dia begitu sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Dia melayani Yesus dan murid-murid pada waktu itu dengan baik. Dia menyediakan segala sesuatu dengan baik. Tapi dia bekerja dengan sendiri. Sedangkan Maria duduk di dekat kaki Yesus dan mendengar apa yang Yesus sampaikan. Marta mengatakan, Tuhan, bukankah engkau bisa menyuruh Maria untuk membantu aku, melayanimu, menyediakan segala sesuatu? Tapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara. Tetapi Maria, dia hanya satu perkara saja yang penting, yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Perspektif hidup. Marta memandang bahwa hidup ini ketika dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa menyediakan sesuatu, dia bisa melayani dan memberikan sesuatu, maka itulah hidup. Tetapi Maria punya perspektif yang lain. Ketika dia duduk dan dia memprioritaskan perkataan Tuhan itu, karya Tuhan itu lebih penting di dalam hidup ini, maka dia bisa mendapatkan sesuatu yang nilainya lebih kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bisakah kita memprioritaskan Tuhan lebih utama di dalam kehidupan kita, menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita? Mungkin di dalam waktu doa, waktu kebaktian seperti malam seperti ini, bisakah kita meluangkan waktu bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak, untuk duduk sebentar merenungkan firman Tuhan, berdoa, sehingga apa? Sehingga kita melihat sesuatu yang lebih bermakna di dalam hidup ini. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya kesibukan-kesibukan, tetapi kita meluangkan waktu untuk datang bersama-sama dengan Tuhan. Atau apakah kita memiliki waktu setiap hari, mungkin di pagi hari atau di dalam waktu yang saudara tentukan, untuk duduk merenungkan firman Tuhan dan berdoa, berbicara dengan Tuhan.
ada hubungan kedekatan pribadi antara saudara dengan Tuhan, maka itu adalah sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada apa yang kita kejar. Pekerjaan, usaha, dan apa yang kita miliki, apa yang kita kejar selama ini bukan salah. Itu tidak salah. Tetapi Tuhan mau dari bahagian ini adalah ketika kita memandang hidup itu bukan hanya jasmani saja, tetapi kita memerlukan hal-hal yang rohani. Kita memerlukan hal-hal yang membangun hidup kita, bukan untuk hari ini dan besok saja, tetapi untuk sesuatu yang kekal di masa yang akan datang. Biarlah perenungan pada malam ini mengingatkan kita sekali lagi, sejauh mana perspektif dan cara pandang hidup kita. Apakah kita hanya puas dengan apa yang ada pada kita saat ini? Apakah kita hanya puas dengan usaha dan apa yang kita miliki saat ini? Tuhan mau supaya hidupmu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya engkau benar-benar memandang hidupmu sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Dan mari gunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Tuhan. Karena apa? Yesus mengatakan bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah lebih duluan, ketika kita memprioritaskan kerajaan Allah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya lebih utama, maka Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Biarlah perenungan malam ini boleh menjadi bahagian yang membawa kita merubah perspektif, merubah cara pandang hidup kita, sehingga kita boleh lebih mengutamakan Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan menyertai kami dalam perenungan pada malam ini. Sempurnakanlah bahagian ini. Ingatkanlah kami ya Tuhan, supaya di dalam hidup ini bukan hanya kebutuhan jasmani, bukan hanya sesuatu yang kami cari untuk memenuhi segala kebutuhan kami, tapi kami harus memprioritaskan Engkau lebih utama daripada semua ini. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya cara pandang hidup ini bukan hanya untuk sebuah kepuasan dan apa yang kami miliki, tapi sesuatu yang kekal, sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang sebenarnya Tuhan mau, yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, sempurnakanlah bahagian ini, dan tuntunlah kami di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.